Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pengobatan alternatif Airborne. Jadi Anda harus semangat mencari dan mencari. Jika Anda sudah mengetahui yang Allah tunjuk, ridhoi, gariskan untuk kesembuhan penyakit Anda, pasti Anda uculuk ke sana, uculuk ke sana, dan uculuk kemari. Tidak harus di pengobatan saya. Anda harus berusaha, berjuang, mencari dan mencari. Nanti Allah akan pertemukan di pengobatan mana yang Anda yakinin, tunjuk untuk Anda ingin ikhtiarin. Nanti Allah akan pertemukan menjadi kejodohan Anda, mencari dan mencari. Jika Anda sudah berobat kemanapun, jika Allah belum memberi kejodohannya, jika Anda sudah datang di pengobatan saya untuk ikhtiar berobat, insya Allah yang pertemukan kita nantinya. Insya Allah menjadi kejodohan Anda. Dengan spontan seketika Anda berubah yang lebih baik tersebut tergantung dengan penyakitnya. Insya Allah berikan saya berbukti saya obatin. Karena pengobatan saya ini tidak ada bukti fakta, tidak ada bukti nyata, dan tidak ada bukti tertulis. Bukti siapa? Anda sendirilah yang punya badan, Anda sendiri yang merasakan punya penyakitnya. Ini akan mau ikhtiari untuk ngontrol, ngecek, dan sekaligus mengobati. Ini saya akan tanyakan sama pasiennya, keluarnya apa sih? Ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Ini bukti fakta nyata tanpa editan, tanpa rekayasa. Orang yang pertama berobat ke pengobat saya, dan orang yang pertama saya obatin. Ini semua YouTube saya ini orang yang pertama semua. Ini bukti fakta nyata. Ini saya akan tanyakan langsung keluarnya apa sih ya. Ini Bapak bisa komentari, monggo Pak, jelaskan Pak. Sering masuk angin aja, sering wahing-wahing gitu. Oh iya. Seringnya setiap hari atau 2 hari sekali atau berapa? Ya kalau habis subuh tuh kadang tiap hari. Setiap hari Pak ya? Kadang. Sudah berapa lama kira-kira Pak? Ya berapa lama ya, nggak begitu lama sih. Ya setahunan lah. Setahunan ya? Cuman nggak selalu. Nggak selalu. Habis subuh aja gitu, habis itu sehat biasa. Oh gitu. Cuman habis subuh aja. Ya ini pasien sudah mengontari. Terima kasih nih. Judulnya sering masuk angin, ini judulnya. Nanti saya kontrol, cek sekaligus obatin. Jika ada keluhan yang lain saya sampaikan. Bener kasih omongan saya Pak, cuma jeplak doang. Penyakit itu ada kadarnya, ada tingkatannya. Sebelum muncul, ya kita nggak tahu penyakit kita apa. Nah ini penyakit itu nggak mungkin tiba-tiba, nggak mungkin dadakan. Pasti ada riwayatnya. Ini Allah pertemukan kita, nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga. Kemarin saya sholat Jumat di Masjid Munawarah, ini Allah pertemukan kita. Nah ini ikhtiar, insya Allah menjadi kejodohannya. Kita mulai Pak ya? Siap. Kita mulai siapin ya. Oke siap. Kita awali baca Al-Fatihah bersama-sama. Ikutin dalam hati Pak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beri kesembuhan Allah, Allah telah menyakiti Allah, jangan tinggalkan penyakit yang lainnya. Istighfar itu sesuai. Istighfar, astagfirullahaladzim. Tujuannya apa? Insya Allah beri tujuannya yang pertama, yang kedua tujuannya supaya mengurangi rasa sakit dan pengobatan jiwa. Karena Allah berkehendak apa yang terjadi bisa terjadi. Tapi kalau Allah mengendaki karena istighfar di sini insya Allah mengurangi rasa sakit. Selalu kemampuan apa? Perbandingannya seperti konsumsi obat-obatan. Ini yang berat, dosisnya pasti tinggi Pak. Jadi teman saya semakin tinggi, insya Allah semakin tingkat frekuensi tingkat kesembuhan insya
insya Allah semakin maksimal. Kalau mau Bapak sesuaikan dengan kadarnya yang Bapak. Siap. Kalau mama dilatih sakit nanti orang seperti ini gak apa-apa, cuma di luar semua orang jangan mau tapi nggak sendiri. Bisa membedakan teman saya? Bisa membedakan teman saya dari pelan semakin nambah. Itu contoh Pak ya. Semakin kuat dalam pola ini bisa semakin tingkat frekuensi kita sebelum main maksimal satu kemampuan Bapak. Kalian percaya benar, jangan menuntut saya langsung total karena syariatnya ini harus proses juga gitu Pak ya. Ya, kalau bisa usahakan jangan makan astronomi. Masih mah istilahnya Yesus satu T siap. Oke siap. Oke masih lah istilahnya musuh. Oke satu T. Oke siap. Oke siap. Masih. Oke siap. Oke siap. Oke siap. Satu lagi siap oke. Masih lain oke siap satu T siap. Harus siap. Tunggu Pak. Harus siap. Apa lagi Pak siap. Apa lagi Pak siap. Baru jalan. Satu T Pak. Satu T Pak. Satu siap. Satu T siap.
Jatuh, Pak. Oke. Satu lagi dia, oke. Jatuh. Alhamdulillah. Ini baru berapa menit sebelum saya lanjutkan ke kaki yang sebelah kanan. Sebelum saya sampaikan keluhan yang tidak di Bapak ungkapkan. Ini judulnya masuk angin. Judulnya. Ini saya bongkar semua. Ini titik saraf yang saya pegang itu nggak bisa dibohongin. Orang yang tahu saraf banyak sekali, betul. Ini insya Allah telah memberi tanda, memberi bukti setelah saya obatin. Ini baru satu kaki, baru sebentar. Judulnya masuk angin. Ini setelah bongkar semua, ini keluhan Bapak tuh nggak taunya banyak. Ini saya sampaikan, bener nggak sih mau siapa cuma jeplak doang. Makanya saya bisa ukur kemampuan orang yang ahli pijat saraf. Bukan saya so hebat, bukan saya so pinter, mendahului Allah, bukan. Ini semuanya proses pengalaman perjalanan saya pernah mengalami, menangani, mengobati segala penyakit medis ada di Samsat, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Di sanalah saya menangani semua agama apapun, ya, dari kalangan manapun, dari masyarakat manapun berada. Karena yang punya kendaraan pastinya ke Samsat, mau kemana lagi? Ya, insya Allah. Jika Anda sudah divonis sama dokter, mau dioperasi, insya Allah pengoperasian saya tidak perlu dibedah, tidak beresiko fatal. Yang dibuktikan, jika Anda sudah bosan berobat kemanapun. Ini akan saya tanyakan langsung sama pasiennya. Ini baru berapa menit? Ini orang melakukan seperti ini, semua orang bisa. Tapi nggak semudah itu. Satu lembut, nggak main toto-toto aja. Ini saya tanyakan Bapak, tadi sebelum saya obatin, setelah saya obatin, saya perlu kejujuran, keterbukaan, dan ketemu sama Bapak. Nanti saya sampaikan keluhan yang tidak Bapak ungkapkan. Nanti Bapak sendiri yang memberi kesimpulannya. Tadi sama sekarang Bapak misalkan perbedaannya ada nggak Pak? Perbedaan apa itu, Mas? Kondisi Bapak, kondisinya Bapak itu ada bedanya? Ya, masih enteng aja kaki ini. Suatu tanda nggak itu Pak? Ya mungkin ya. Suatu tanda nggak itu? Mungkin suatu tanda mungkin. Itu Allah telah memberi tanda-tanda. Ini contohnya, ini sebelum saya sentuh. Setelah saya sentuh, ini ada pergerakan. Itu suatu tanda bukti telah Allah memberi tanda, memberi bukti itu. Gimana rasa bersyukurnya Pak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Ini pertama, ini Bapak ini keluarnya ada di lambung juga nih. Ya, nek, mual, nyeri, pegang. Ini namanya asam lambung, Pak. Itu ciri-ciri, Pak. Bapak mudah masuk angin berarti kolesterol, Pak. Kolesterol normal saya. Ini semuanya ada di Google kok. Betul. Bapak dicek ke dokter normal. Karena buktinya sering masuk angin. Itu ciri-cirinya Pak, nggak bisa dibohongin. Ini kalau udah parah, ini lehernya tegang Pak. Ini ciri-ciri kolesterol. Mungkin Bapak dicek ke dokter normal, saat itu lagi tidak masuk angin. Pasti otomatis. Dan ini rematik dan asam urat. Rematik normal, asam urat ada dikit. Kalau asam urat dia ada. Rematik normal rematik. Rematik normal. Kata dokter. Nah, ini saya ngambil kesimpulannya nih, Pak. Rematik dan asam urat ini suatu dua penyakit, ini dominan, ini erat sekali hubungannya. Ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya seng semutan, baal, linu, tulang nyeri, pegel-pegel. Betul nggak? Ciri-ciri rematik dan asam urat, seng semutan, baal, linu, tulang nyeri, pegel-pegel. Itu ciri-cirinya, Pak. Ciri-cirinya. Saya enggak tuh, alhamdulillah. Harus jujur loh, Pak. Iya. Ini kalau asam urat ya di sini sering. Gitu. Ini ciri-ciri Pak. Rematik dan asam urat, ciri-cirinya sama Pak. Ciri-ciri penyakit kalau Bapak ada rematik pasti ada asam uratnya Pak. Ini dua penyakit ini ciri-ciri sama. Paham ya? Ciri-ciri sama tapi resikonya berbeda. Itu baru tepat Pak. Makanya dokter nggak ada. Ini ada rematik cari nggak ada, asam uratnya nggak ada. Paham ya? Semua penyakit ada di Google kok, tinggal klik. Rematik sama ciri-cirinya semutan, baal, linut, tulang nyeri, pegel. Harus jujur terus. Pasti Pak, nggak mungkin ya. Alhamdulillah enggak kalau semutan. Ini tinggal pilih salah satunya. Tinggal pilih salah satunya.
Sing semutan, ini ciri-cirinya Pak. Sing semutan, baal, linu, tulang nyeri, pegel-pegel. Penyakit itu ada kadarnya Pak. Tinggal pilih salah satu Pak. Ya. Bapak kan tadi bilang pagi-pagi begini. Pasti kondisi badan kita tuh nggak bisa dibohongin. Betul nggak? Betul nggak? Aku nih ya. Bisa jadi. Nah, ini saya kupas tuntas nih. Kalau dokter bilang tidak ada rematik yang berat, saya balik tanya. Cicinya ada nggak seperti itu? Ada kadarnya kok. Rematik, resiko terbesarnya namanya pengapuran Pak. Ruku nggak bisa, sujud nggak bisa, itu beda lagi Pak. Beda lagi. Jurusannya beda Pak. Asam urat level keduanya namanya kristal urat. Ini disentuh pelan ini sakit Pak. Siapa yang berani pegang sih? Semakin dipegang, semakin diurus, semakin parah. Ini kalau bisa obatin saya suruh sentuh kencang-kencang sama pasiennya. Yang ini penyakit rematik semua itu kalau sudah muncul sakitnya tanpa Anda obatin tuh sembuh sendiri. Tapi ingat, kalau nggak diobatin cepat dan tepat sama orang yang bisa ngobatin, nanti kadang penyakitnya semakin parah. Ya. Oh udah kambuh, sembuh sendiri tanpa disentuh, betul nggak Pak? Tapi kalau nggak diobatin cepat tepat, nanti frekuensi terjadinya muncul, sering terjadi Pak. Resikonya terjadi. Ini kalau nggak diobatin cepat, ini dari kristal urat ini menyusup seluruh badan, ngumpulnya di ginjal namanya batu ginjal Pak. Level ketiga dari asam urat, bukan rematik Pak. Asam urat. Level keempatnya baru ke gagal ginjal, ada kadarnya Pak. Apa ya? Nah, Bapak ngerasain aja. Nah, ini Bapak tidak kolesterol, saya bilang kolesterol. Itu udah ciri-cirinya bisa dibohongi. Ciri-ciri kolesterol, ya itu mudah masuk angin, nggak bisa dibohongi. Kadar gulanya tinggi, bukan berarti diabetes Bapak ini. Ini saya cek, kadar gula tinggi, tapi bukan diabetes. Ini kadarnya, tingkatannya Pak. Ciri-cirinya apa? Kadar gula tinggi, ciri-cirinya Pak. Mudah ngantuk, lesu, lemas, nggak bergerak, loyo, nggak semangat, mudah capek. Itu ciri-cirinya Pak. Apa? Ciri-ciri kadar gula tinggi. Ciri-ciri diabetes itu ada kadarnya tingkatannya Pak. Saya bilang Bapak ini kadar gula tinggi, bukan berarti diabetes, tergantung kadar penyakitnya sana. Saya maklum nggak pakai alat. Ya, saya cuma menerima hasil matangnya dari dokter, paham ya? Nah, jadi Bapak ini ada gula tinggi, bukan berarti diabetes. Mudah ngantuk, lesu, loyo, nggak semangat, mudah capek. Yang keempat, ini Bapak punya riwayat darah tinggi, Pak. Itu faktor keturunan, Pak. Hah? Normal, Pak. Nah, ini saya terangkan lagi. Paham lagi, Pak ya? Saya terangkan lagi ya. Jika Anda punya darah tinggi, itu punya riwayat, Pak. Riwayat ini itu faktor keturunan, faktor karakter. Identiknya mudah emosi, Pak. Karena faktor karakter, faktor keturunan, ingat ya. Jika Anda sudah punya keturunan, Anda dicek ke dokter normal, bukan berarti Anda darah tinggi turun, bukan. Karena saat itu Anda sedang tidak sakit kepala atau pusing, kadarnya normal, makanya dicek normal, Pak. Ya, karena ingat, darah tinggi itu faktor keturunan, faktor karakter. Anda dicek, dokter memberi darah tinggi tujuannya apa? Tujuannya dokter supaya tidak sakit kepala atau pusing, Pak. Ini Bapak sering terjadi nih. Jangan sampai, Pak. Dokter memberi darah tinggi tujuannya apa? Supaya sakit kepala atau pusing, ini bahaya, Pak. Sakit kepala pusing bahaya. Ini larinya kontak dan emosi, karena orang darah tinggi identiknya gampang emosi. Emosi ada dua. Emosi yang diungkapkan karena karakter orang, tipe orang banyak omong, ngoceh terus. Dan emosi yang terpendam. Karena karakter orang, tipe orang pendiam. Dia mojok, bukan bersabar. Karena masih menyimpan kesel, jengkel, dongkol, gampang tersinggung sedih. Minum obat apapun bentuknya tidak bisa menurun darah tinggi. Tujuannya supaya nggak sakit kepala atau pusing, supaya secara medisnya emang normal. Tapi ingat, darah tinggi itu faktor keturunan atau karakter. Karena darah tinggi gini sama emosi ada dua. Emosi yang diungkapkan karena karakter orang, tipe orang banyak ngomong, ngoceh terus. Dan emosi yang terpendam. Karena karakter orang, tipe orang pendiam. Makanya orang stroke selama ini tidak yang sembuh. Karena melawan emosi diri sendiri sulit. Ini satu tegang, gimana awalnya bukan. Makanya berobat kemanapun,
nggak tahu kuncinya, berapapun hartanya akan habis ludes. Selama ini tidak ada riwayat orang tersebut itu nggak ada. Kecuali keajaiban Allah. Karena melawan emosi di sini sulit kok, betul nggak? Melawan emosi ini sulit. Ini sabu tegang. Kalau udah berubah kemanapun, ini kalau udah berubah saya buka kuncinya, saya bukakan pintu hatinya. Saya saya luruskan secara rohaninya. Ya, biar supaya tahu, paham. Banyak orang nggak ngerti. Wah, saya minum bar tinggi, darah saya langsung turun. Bukan. Ya. Karena dokter tujuannya supaya saya paham untuk fungsi bahaya. Ini kalau tentang emosi, ya salah pola makan, akhirnya hilanglah keseimbangan. Banyak orang yang jatuh di kamar mandi. Ini bumi kan dibalik, nggak bisa terkontrol lagi. Makanya pecah pembuluh otak, kalau nggak ada ya stroke. Makanya orang darah tinggi pasti larinya ke stroke. Kolesterol larinya ke jantung koroner. Ya, ini bapak sering keringetan di kakinya. Sering keringetan apa? Bapak sering keringetan kakinya? Enggak ya? Nah, ini saya tadi pegang tuh keringetan. Keringetan makanya jangan sampai terjadi keanjuran, Pak. Ini larinya ke jantung. Makanya harus jaga pola hidup sehat. Ya. Nah, ini harus benar-benar dijaga, terawat, Pak. Ya. Ini saya bongkar semua langsung enteng, Pak ya. Langsung enteng. Ini Bapak pegelnya aja bukan dari kaki aja nih. Dari kaki, pundak, punggung, pinggang. Ini kalau tuang urut disentuh semuanya, ini pusat kunci-kunci syaratnya. Ya, Pak ya. Nah, gimana sobat-sobatnya, Pak? Alhamdulillah ya, Pak ya. Nah, ikuti terus YouTube saya dengan channel Omar Arifin. Jangan lupa ya like dan subscribe-nya. Dari sini